Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, kembali lagi pada Brilliant Vol 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal UAS Statistika Bisnis tahun ajaran 2024-2025. Lanjut saja ke nomor pertama. Nah, langsung soal nomor pertama, yaitu sebuah perusahaan mencatat bahwa waktu yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menyelesaikan sebuah tugas mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 50 menit dan simpangan baku 10 menit. Ditanya, A, berapa probabilitas bahwa seorang karyawan menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu kurang dari 45 menit? Yang B, berapa probabilitas bahwa seorang karyawan menyelesaikan tugas tersebut antara 45 dan 60 menit? Yang C, jika perusahaan ingin memberi penghargaan kepada 10% karyawan tercepat, berapa waktu maksimum yang harus dicapai agar termasuk dalam kelompok tersebut? Langsung kita di sini sebelum kita menentukan kita harus memakai rumus yang apa, kita harus menganalisis soal tersebut itu masuk pada materi mana. Di sini udah jelas diketahui di soal itu distribusi normal yang mana udah pasti soal nomor satu ini adalah soal tentang distribusi normal. Lanjut, next jawabannya adalah diketahui rata-rata atau mu-nya itu adalah 50 menit. Simpangan bakunya itu 10 menit. 10 menit dan 10 menit. Nah, ditanya yang A, berapa probabilitas bahwa seorang karyawan menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu kurang dari 45 menit? Nah, di sini kita langsung aja memasukkan rumus dari distribusi normal, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Yang mana di sini X tersebut adalah, karena ditanyanya kurang dari 45 menit, maka X-nya adalah 45. 45 dikurangi 50 dibagi 10 hasilnya adalah 0,5. Nah, setelah kita menemukan hasil, kenapa di sini minus? Karena 45 dikurangi 50, jadi hasilnya adalah minus 0,5. Lanjut kita mencari di tabel distribusi Z 0,5, yaitu didapatkan nilai 0,1915. Nah, setelah itu kita membuat kurva. Nah, di sini kurvanya sudah tersedia, di mana kita membuat kurva seperti ini dengan mu atau titik tengah. Nah, di sini titik tengahnya adalah, nah di sini diketahui titik tengahnya adalah 50. Nah, mu-nya adalah 50. Nah, di sini karena kurang dari 45, udah pasti kita mencari itu sebelah kiri, ke arah kiri. Nah, 50 ke arah kiri. Nah, di sini kita cari dulu mu sampai nilai yang tidak terbatas itu sama dengan 0,5. Jadi satu kurva itu sebelah kiri 0,5, sebelah kanan 0,5. Jadi dari mu ke nilai tidak terbatas sebelah kiri adalah 0,5 dan mu ke x itu yang ditanyakan adalah 45. Nah, ini x di sini x itu 45, di mana didapatkan hasil sebelumnya adalah 0,1915. Nah, kenapa di sini ada minus? Karena sebelumnya adalah minus 0,5. Nah, setelah diketahui, kita mencari peluangnya. Gimana cara mencari peluang? Yaitu nilai yang setelah kita cari. Nah, 0,5 dan minus 0,99 itu kita tambah. Nah, kita tambah di mana 0,5 ditambah minus 0,1915 itu hasilnya adalah 0,3085. Atau jika dalam bentuk persen adalah 30,85%. Yang dimana jadi peluang yang diketahui peluang kurang dari 45 yaitu 0,3085 atau 38
30,85%. Interpretasinya, jadi probabilitas seorang karyawan menyelesaikan tugas dalam waktu kurang dari 45 menit, yaitu sekitar 30,85%. Nah, lanjut ke soal yang B. Nah, lanjut yang B. B itu ditanya berapa probabilitas bahwa seorang karyawan menyelesaikan tugas tersebut antara 45 dan 60 menit. Nah, karena di sini ada dua nilai yang diketahui, yaitu 45 dan 60 menit, maka X1-nya adalah 45 dan X2-nya adalah 60. Nah, di sini kita catat X1-nya 45, X2-nya 60. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, yang mana kita masukkan ke rumus distribusi normal, yang X pertama yaitu Z sama dengan X kurangi mu dibagi sigma, yang mana X pertama 45 dikurangi 50 dibagi 10 yaitu minus 0,5. Nah, kita cari ke tabel distribusi Z, yaitu 0,5 didapatkan nilai 0,1915. Nah, maka X1 itu adalah 0,1915. Kita lanjut ke X2, yaitu kita masukkan rumus yang sama, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma, yang mana X2 itu 60. Jadi 60 dikurangi 50 dibagi 10, itu kita dapat hasilnya adalah 1. Yang dimana pada tabel distribusi Z, 1,00 adalah nilainya 0,3413. Maka ini adalah nilai X2. Nah, karena ditanyanya 45 sampai 60, nah kita lihat lagi ke kurva. Nah, kita lihat kurvanya. Sebelum kita mulai mencari nilai, kita harus membuat kurva terlebih dahulu. Karena apa? Untuk memastikan bahwa kurva tersebut itu patokan kita akan mencari nilai yang kita dapatkan nanti. Nah, di sini adalah di sini 45. Nah, 45 itu sama dengan X1. 60 itu adalah X2. Nah, di sini itu adalah titik paling atas itu adalah mu. Nah, di mana tadi itu sudah diketahui kan, mu-nya adalah 50. Nah, di sini adalah 50. Nah, jadi karena dicarinya adalah 45 dan 60, maka yang kita arsir adalah dari 45 sampai 60. Nah, yang di sini yang di bold pada nilai X1 sampai X2 warna hijau ini adalah arsiran dari peluang antara 45 dan 60, yaitu 0,5328 atau 53,28%. Nah, maka dari sini kita memastikan hasil 53,28% itu benar atau tidak. Itu udah pasti benar karena di antara nilainya itu ada di antara 45 sampai 60. Jadi interpretasinya, probabilitas seorang karyawan menyelesaikan tugas dalam waktu antara 45 dan 60 menit adalah 53,28%. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu bagian C. Nah, pada bagian C ini ditanya, jika perusahaan ingin memberi penghargaan kepada 10% karyawan tercepat, berapa waktu maksimum yang harus dicapai agar termasuk dalam kelompok tersebut? Nah, karena kita belum tahu di sini X-nya berapa, maka dari itu kita pertama-tama membuat dulu kurvanya. Nah, jadi sebelum kita mencari nilai, itu diusahakan teman-teman untuk membuat kurva terlebih dahulu agar kita mengetahui bahwa yang kita cari itu sesuai atau tidak. Nah, di sini kita
diketahui rata-ratanya atau MU-nya itu 50. Nah, karena di sini adalah buat 10% karyawan, nah kita cari di tabel Z itu yang nilainya mendekati 0,10 adalah berapa? Karena 10% dalam bentuk desimal adalah 0,10. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di tabel distribusi Z yang mendekati 0,10 adalah nilainya Z 0,25. Nah, nah di sini baru kita cari X di sini. Nah, X tersebut karena 10% udah pasti ada di arah sebelah kiri. Nah, kita langsung arsir bagian yang akan kita cari. Ini adalah 10% yang akan kita cari. Nah, kita masukkan kepada rumusnya, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Yang mana di sini karena sebelumnya kita udah mengetahui bahwa Z-nya itu 0,25, maka kita masukkan 0,25 sama dengan X dikurangi 50 dibagi 10. Yang mana kita pindah ruaskan dan kita mendapatkan hasil akhir adalah 47,5. Nah, kita cek lagi 47,5 ini benar ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kita udah ketahui bahwa mu-nya 50, udah pasti otomatis 47,5 itu ada di sebelah kiri. Nah, maka kesimpulannya, agar masuk 10 orang tercepat, maka karyawan harus menyelesaikan tugas maksimal sekitar 47,5 menit. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya adalah sebuah peneliti ingin mengestimasi rata-rata waktu tidur mahasiswa per malam. Dari sampel acak, sebanyak 36 mahasiswa diperoleh rata-rata waktu tidur sebesar 6,8 jam dengan simpangan baku 1,2 jam. A. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu tidur mahasiswa. B. Apakah hasil tersebut cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu tidur mahasiswa berbeda dari 7 jam? Gunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, kita lanjut. Di soal, diketahui bahwa N atau N di sini kita karena diketahuinya sampel, jadi N dari sampelnya adalah 36. Rata-rata sampelnya adalah 6,8 jam. Nah, standar deviasinya itu 1,2 jam. Level errornya atau tingkat signifikansinya itu 5%. Nah, yang A itu tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu tidur mahasiswa. Nah, kita harus mengetahui bahwa nilai Z per 2 atau pada tingkat confidence level 95% itu nilainya berapa, itu diketahui bahwa dari tabel confidence level 95% itu didapatkan nilai 1,96 untuk tingkat percayaan 95%. Kemudian, karena di soal itu diketahuinya hanya sampel, tidak populasi, maka kita menggunakan rumus yang X kurang eh, kurang atau tambah Z A per 2 dikali S dibagi akar N. Di mana sebelumnya kita udah cari Z A per 2 dari 95% yaitu 1,96. Jadi kita masukkan 1,96 dikali S-nya atau simpangan bakunya 1,2 dan N-nya itu 36. Nah, di sini tuh kenapa langsung. Jadi, akar dari 36 adalah 6. Jadi, 1,96 dikali 1,2 dibagi 6. Di mana 1,96 dikali 0,2 itu hasilnya 0,392. Nah, setelah itu kita mencari batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah di sini adalah 6,8. 6,8 itu adalah rata-rata dikurangi nilai yang sebelumnya udah kita ketemukan, yaitu 0,392. 6,8 dikurangi 0,392 didapat hasil 6,408. Itu untuk batas bawah. Dan untuk batas atas, yaitu 6,8 ditambah 0,392 didapatkan hasil 7,192. Nah, yang dimana
kita ketahui hasil akhirnya adalah 6,408 itu kurang dari X dan X itu kurang atau sama dengan 7,192. Didapatkan kesimpulannya, jadi interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu tidur mahasiswa adalah 6,408 jam sampai 7,192 jam, yang mana kita yang 95% yakin bahwa rata-rata waktu tidur populasi mahasiswa berada di antara 6,408 dan 7,192 jam per malam. Kita lanjut. Soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Sebuah populasi memiliki rata-rata tinggi badan sebesar 170 cm dengan simpangan baku 8 cm. Jika diambil sampel acak berukuran 64 dari populasi tersebut, ditanya, A, berapa rata-rata distribusi sampling dari rata-rata sampel? B, berapa simpangan baku distribusi sampling dari rata-rata sampel? Yang C, berapa probabilitas bahwa rata-rata sampel lebih dari 172 cm? Nah, pada soal nomor 3 itu udah jelas bahwa di sini tuh ditanya tentang materi distribusi sampling. Nah, maka teman-teman sebelum menyelesaikan perhitungan, maka teman-teman tuh harus melihat dulu dan menganalisis bagaimana mengetahui bahwa rumus mana yang harus dipakai. Lanjut, kita cari jawabannya. Nah, di sini nomor 3 itu diketahui bahwa rata-rata populasi atau mu-nya itu 170 cm, simpangan bakunya 8 cm, dan ukuran sampel atau N-nya adalah 64 orang. Yang A itu tadi ditanya tentang rata-rata sampling dari sampel, maka mu X itu sama dengan M, mu X sama dengan mu, yang mana hasilnya itu sama, yaitu 170 cm. Kita dapat yang A. Yang B itu ditanya tentang simpangan baku distribusi samplingnya. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu sigma X sama dengan sigma dibagi akar dari N. Sigmanya adalah atau simpangan bakunya 8 dibagi akar 4. 8 dibagi 8 yaitu 1. Nah, di sini disimpulkan standar error dari rata-rata sampel adalah 1. Nah, kemudian yang C itu ditanya berapa probabilitas bahwa rata-rata sampel itu lebih dari 172. Nah, kita cari distribusi normalnya. Nah, distribusi normalnya, langkah pertama itu kita harus membuat dulu kurvanya. Nah, kita buat kurvanya, mu-nya adalah atau rata-ratanya 170. Nah, di sini ditanya lebih dari 172. Berarti X-nya sudah dipastikan 172 dan yang kita cari adalah nilai lebih dari 172. Nah, kita arsir yang ini. Nah, kita arsir yang ini ya. Yang lebih dari 172. Baru kita masukkan rumus distribusi yaitu Z sama dengan X dikurangi mu X dibagi sigma X, yaitu sama dengan 172 dikurangi 170 dibagi 1, yang mana 2 bagi 1 adalah 2. Nah, setelah itu kita cari di tabel distribusi Z bahwa peluang dari nilai 2 itu adalah 0,4722. Nah, di sini karena kita mencari ke sebelah kanan, maka kita juga harus mencari mu sampai nilai tidak terbatas ini. Nah, mu sampai nilai tidak terbatas ini 0,5. Mu ke X, nah ke sini adalah 0,4772. 0,4772. Nah, jadi udah dipastikan 0,5 dikurangi 0,4772 didapat hasil 0,0228, yang mana peluang dari nilai lebih dari 172 yaitu 0,0228 atau
Dalam bentuk persennya adalah 2,28%. Kesimpulannya adalah probabilitas rata-rata sampel yang lebih dari 172 cm adalah 2,28%. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal nomor 4. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata waktu kerja karyawan per minggu lebih dari 40 jam. Dari sampel acak, sebanyak 30 karyawan diperoleh rata-rata waktu kerja sebesar 42 jam dengan standar deviasi 4 jam. Dengan tingkat signifikansi 5%, uji hipotesis yang sesuai dan simpulkan hasilnya. Nah, di sini udah diketahui dalam soal yang ditanyakan adalah uji hipotesis. Jadi kita masukkan rumus dari uji hipotesis. Nah, langsung ke jawabannya yaitu diketahui bahwa N itu 30. N-nya 30. Dan X atau rata-ratanya adalah 42 jam. Dan standar deviasinya adalah 4 jam. Tingkat signifikansinya atau level error-nya 5%. Nah, kenapa ini kita memakainya X bar dan S? Karena di sini yang diketahui adalah rata-rata sampelnya. Nah, tidak diketahui populasi. Maka dari itu, kita lanjut. Yang pertama, A, hipotesis. H0 itu sama dengan mu kurang dari 40. Yang H1-nya adalah mu lebih dari 40. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis satu arah atau one tail yang mana karena diketahui itu sebelumnya ditanyanya itu rata-rata per 40 jam itu, maka kita langsung masukkan. Nah, yang B di sini kita memakai rumus. Nah, kita memakai rumus varians populasi tidak diketahui karena emang yang diketahui di soal adalah sampel. Maka kita masuk pakai rumus yang TH sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar DN. Sama dengan X barnya 42 dikurangi 40 dibagi 4 dibagi akar dari 30. Yaitu dapatkan hasil 2 dibagi 0,73 yaitu 2,73. Nah, karena kita pakai rumus yang varians populasi tidak diketahui, nah maka dari itu ada rumus DF dalam kurung V di mana itu N dikurangi 1, yaitu 30 kurangi 1 adalah 29. Nah, dari situ kita mengetahui T alternatifnya itu adalah 0,05. Didapat dari mana 0,05? Ini tuh dari tingkat signifikansi pada soal. Nah, kalau karena kita menggunakan rumus T, jadi kita melihatnya adalah dari tabel distribusi T. Yang dimana dapat nilainya 1,699127. Nah, maka dari itu kemungkinannya ada dua, gagal tolak HO atau tolak HO. Nah, di sini tuh tolak HO jika TH itu lebih besar dari T alternatif, yang dimana TH tersebut adalah 2,73 itu lebih besar dari 1,69. Maka didapatkan kesimpulan tolak HO karena pada taraf signifikansi 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu kerja karyawan per minggu adalah lebih dari 40 jam. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu soal nomor 5. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian mahasiswa. Data yang diperoleh dari 5 mahasiswa adalah sebagai berikut. Jam belajar X yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nilai ujian Y yaitu 65, 70, 75, 80, dan 85. Ditanya A, tentukan persamaan regresi linear sederhana. B, hitung koefisien korelasi. Dan interpretasikan yang C, prediksi nilai ujian jika seorang mahasiswa belajar selama 7 jam. Nah, di sini udah diketahui, maka yang harus kita cari rumusnya adalah regresi dan korelasi. Nah, di sini kita harus mencari dulu yang pertama itu kolom X.
Nah, kolom X itu 2, 4, 6, 8, 10 diketahui di soal. Maka total dari X adalah 30. Nah, kita juga cari nilai ujian atau yang Y itu sudah diketahui di soal. Setelah ditotalkan, yaitu nilainya adalah 375. Nah, selanjutnya kita mencari kolom X pangkat 2. Yang mana di sini tuh X dipangkatin 2. 2 pangkat 2, 4, 4 pangkat 2, 16, begitupun seterusnya. Dan total dari nilai X kuadrat adalah 220. Kemudian kolom yang Y pangkat 2, yaitu Y dikuadratkan di mana 65 pangkat 2, 4225, 70 pangkat 2, 4900, dan ditotalkan keseluruhan total Y kuadrat adalah 28.375. Dan yang terakhir adalah kolom X kali Y, di mana X dikali Y 2 kali 65, 130, 4 kali 70, 280, begitupun seterusnya, dan didapatkan hasil dari X kali Y adalah 2350. Nah, kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Oke, selanjutnya yang A, tentukan persamaan regresi linear sederhana di mana rumusnya Y sama dengan A ditambah BX, yang di mana di sini tuh total rumusnya adalah A, total dari X kuadrat dikali total Y dikurangi total X dikali total X Y dibagi N, total dari X kuadrat dikurangi total X pangkat 2. Nah, maka dari itu setelah dimasukkan nilainya itu didapatkan 82.500 dikurangi 70.500 dibagi 1.100 dikurangi 900, yang mana 12.000 dibagi 200 yaitu 60. Dan didapatkan hasil dari nilai A yaitu 60. Selanjutnya nilai B, cara mencarinya itu adalah N dalam kurung total XY dikurangi total X dikali total Y dibagi N total X kuadrat dikurangi total X pangkat 2. Nah, kita masukkan nilainya, maka didapatkan 11.750 dikurangi 11.250 dibagi 1.100 dikurangi 900, yaitu 500 dibagi 200, yang mana hasilnya adalah 2,5. Nah, maka nilai B adalah 2,5. Kita masukkan Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 60 ditambah 2,5X. Selanjutnya nomor. Nah, selanjutnya yang B, hitung koefisien korelasi dan interpretasikan. Di mana koefisien korelasi dan itu kita memakai rumus yang persen, yaitu rumusnya N total XY dikurangi total X dikali total Y dibagi akar dari N total X kuadrat dikurangi total X pangkat 2 dikali N total Y2 dikurangi total Y pangkat 2. Nah, didapatkan hasil yaitu 500 dibagi akar 250.000, yaitu 500 dibagi 500 adalah 1. Jadi kesimpulannya, koefisien korelasi itu 1, maka hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian mahasiswa itu sangat kuat. Selanjutnya yang terakhir yaitu soal jawaban yang C, prediksi nilai ujian jika seorang mahasiswa belajar selama 7 jam. Yang mana kita masukkan aja rumusnya, Y sama dengan A tambah BX, yaitu 60 ditambah 2,5. X-nya itu yaitu 7. 60 ditambah 17,5, hasilnya adalah 77,5. Kesimpulannya, jika seorang mahasiswa belajar selama 7 jam, maka nilai ujian yang diprediksi adalah 77,5. Baik, sekian terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.